Film berlatar di sebuah pulau, di mana di pulau tersebut terdapat sekolah khusus bagi anak-anak yang memiliki bakat atau lebih tepatnya kekuatan super. Mereka dilatih untuk melawan monster yang disebut sebagai musuh umat manusia. Setiap anak memiliki kekuatan super seperti kekuatan mengeluarkan api, membekukan barang, berteleportasi dan bakat manusia super lainnya. Di pagi itu, sekolah kedatangan dua murid baru. Murid pertama bernama Oneda Kyoka. Mugou bertanya apa bakat yang dimiliki Kyoka tapi dia menolak memberitahunya. Kemudian murid kedua bernama Hiragi Nana. Dia berparas waifu idaman. Bakatnya dapat membaca pikiran orang lain tapi dia kurang bisa membaca suasana. Sang guru kemudian menyuruh Nana duduk di sebelah Nakajima. Nakajima merupakan seorang siswa yang terus mendapatkan perlakuan bully karena dia dianggap tidak mempunyai bakat khusus. Saat jam istirahat, Nana bertanya apakah Nakajima sering dirundung. Ketika Nana dan Nakajima sedang mengobrol, tiba-tiba Mugou ikut dalam obrolan dengan mulai mengejek Nakajima. Melalui kekuatan membaca pikirannya, Nana menolak ajakan kencan dari Mugou dengan bersikap sok keren membuli Nakajima. Niatnya diketahui, Mugou pun menyerah untuk mengajak Nana berkencan. Ketika pelajaran dimulai, Nana malah mengajak Nakajima mengobrol. Ketika Nana ditegur gurunya karena tidak mendengarkan pelajaran, melalui kekuatan membaca pikiran, Nana mengetahui bahwa kelas sedang membahas pemilihan ketua kelas. Setelah melalui perdebatan, melalui saran Kyoka, posisi ketua kelas ditentukan dengan pertarungan antara Nakajima, Mugou, dan Koriseiya. Namun Nakajima enggan untuk ikut berpartisipasi merebutkan posisi ketua kelas. Sepulangnya dari sekolah, Nana meminta Nakajima untuk menemaninya berkeliling pulau. Setelah makan siang bersama, mereka melanjutkan berkeliling pulau dan berhenti untuk mengobrol di tebing dekat laut. Dan tiba-tiba Nana terhempas oleh sesuatu sampai hampir terjatuh dari tebing. Setelah kejadian itu mereka memilih untuk kembali ke asrama. Di depan asrama laki-laki Nana mencoba memaksa Nakajima untuk ikut pertarungan merebutkan ketua kelas esok hari. Tidak suka dipaksa, Nakajima mulai emosi kepada Nana. Menggunakan bakat membaca pikirannya, Nana bertanya apakah sifat tidak percaya diri Nakajima disebabkan oleh hubungannya yang tidak baik dengan ayahnya. Mendengar itu, Nakajima semakin marah dan meninggalkan Nana sendirian. Dalam ingatan Nakajima, ayahnya selalu mendorong Nakajima untuk menjadi nomor satu di antara teman-temannya dengan menjadi ketua kelas. Saat akan tidur, tiba-tiba Nana datang ke kamar Nakajima untuk menyerahkan jam tangan Nakajima yang sempat tertinggal di kantin siang tadi. Keesokan harinya, pertarungan merebutkan posisi kelas hanya diikuti oleh Mugou dan Koriseiya. Dengan peraturan yang jatuh menyentuh tanah pertama kalah, Koriseiya dapat memenangkan pertarungan. Tidak terima hasil kalah, Mugou mengeluarkan bola api yang besar ke arah Koriseiya yang sedang diberi ucapan selamat oleh murid lain. Saat bola api akan membakar Nana dan Koriseiya, tiba-tiba Nakajima menggunakan bakatnya menghilangkan bola api untuk menyelamatkan Nana dan yang lainnya. Ternyata bakat Nakajima menghilangkan atau meniadakan bakat lainnya. Karena aksi hebat Nakajima dan bakat yang dimilikinya, Nakajima ditunjuk sebagai ketua kelas. Keberhasilan Nakajima menjadi ketua kelas dirayakan Nakajima bersama Nana di atas tebing dekat laut. Nana kemudian memegang tangan Nakajima agar kemampuan membaca pikirannya tidak aktif karena membaca pikiran orang lain itu sangat melelahkan. Dan tiba-tiba Nana mendorong Nakajima hingga jatuh ke bawah tebing. Nana kemudian mengatakan bahwa semua yang dilakukannya selama ini adalah sandiwara untuk mendekati Nakajima. Nana mengatakan musuh umat manusia sebenarnya bukan monster, melainkan manusia yang memiliki bakat. Kemampuan membaca pikiran Nana ternyata hanya sebuah kebohongan karena sejatinya Nana tidak mempunyai bakat khusus. Nana mengetahui semua tentang Nakajima bukan dari membaca pikiran, melainkan dari hasil pengamatan dan hasil deduksinya. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan tersebut, Nakajima pun mati karena terjatuh dari tebing.
Usut punya usut. Ternyata Nana adalah seorang agen khusus yang dikirim oleh pemerintah ke pulau untuk membunuh siswa berbakat. Keesokan harinya, para siswa melatih fisiknya untuk persiapan pertarungan melawan musuh umat manusia. Namun danau yang dijadikan tempat latihan dibekukan oleh Seiya. Saat kembali ke kelas, Mugou yang membuli teman satu kelasnya dihentikan oleh Shibusawa. Shibusawa dirumorkan mempunyai bakat menghentikan waktu. Melihat bakat yang kuat, Nana kemudian mendekati Shibusawa ketika makan siang. Namun dalam pembicaraannya dengan Shibusawa, Nana menyadari bahwa bakat aslinya adalah kembali ke masa lalu. Shibusawa pun mengajak Nana menjadi partnernya untuk menyelamatkan dunia. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba Kyoya datang, dan bertanya kepada Shibusawa apakah dia bisa menemukan Nakajima dengan kekuatan kembali ke masa lalunya. Kyoya juga bertanya kepada Nana, kemarin kemana saja bersama Nakajima. Ketika ditanya kenapa Kyoya peduli kepada Nakajima, Kyoya menjawab dia sedang mencari teman. Mendengar Nakajima menghilang, Shibusawa mengajak Nana untuk mencari Nakajima dengan kekuatannya. Shibusawa kemudian kembali ke masa lalu mengikuti Nakajima. Setelah beberapa kali percobaan kembali ke masa lalu, Shibusawa tiba pada saat detik-detik Nana mendorong Nakajima, namun hanya sebatas ketika Nana dan Nakajima berpegangan tangan. Karena hari sudah mulai malam, pencarian Nakajima dihentikan dan mereka kembali ke asrama. Namun di malam harinya, Nana mengajak Shibusawa ke tengah hutan dan meminta Shibusawa kembali ke masa lalu ketika Nakajima diserang monster musuh umat manusia. Shibusawa pun menyanggupinya dan kembali ke masa lalu. Namun ternyata tempat Shibusawa berteleportasi merupakan danau yang telah dibekukan Seiya di pagi hari tadi. Shibusawa pun meninggal tenggelam karena tidak bisa berenang. Setelah berhasil mengalahkan dua siswa, keesokan harinya ketika di kelas Nana mulai mencari mangsa baru. Nana pun mulai rencana untuk mendekati Kyoya sebagai mangsa barunya. Mulai dari mengajak Kyoya makan bersama hingga membuntuti Kyoya yang sedang memberi makan seekor kucing. Sampai di saat Kyoya mengajak Nana ke kamarnya untuk bermain game bersama. Dari pembicaraan Nana dengan Kyoya, diketahui Kyoya datang ke pulau untuk mencari adiknya yang hilang setelah dikirim ke pulau ini. Ketika akan kembali ke asrama perempuan, Kyoya menunjukkan jam tangan Nakajima ke Nana. Kyoya kemudian mengajak Nana ke tebing tempat dia menemukan jam tangan dan menanyai Nana apa yang dilakukan Nana sehari sebelum Nakajima hilang. Mengetahui bahwa dirinya sedang dicurigai sebagai pelaku hilangnya Nakajima, Nana pun bertekad untuk segera membunuh Kyoya. Keesokan harinya, mereka pun melaporkan dugaan hilangnya Nakajima karena musuh umat manusia kepada guru, dan sang guru mengatakan untuk tidak menyebarkan kabar tersebut agar tidak terjadi kepanikan di antara para murid. Di saat Kyoya akan memberikan makan kepada kucing di gudang, saat Kyoya akan menghangatkan susu, tiba-tiba terjadi ledakan di dalam gudang ketika Kyoya menyalakan kompor. Penyebab ledakan karena terjadinya kebocoran gas di dalam gudang yang telah diatur oleh Nana, dan Kyoya yang tidak bisa mencium bau tidak mengetahui bahwa seluruh ruangan telah dipenuhi oleh gas. Melihat ledakan itu, Nana langsung mengecek mayat Kyoya. Ketika Nana akan meminta bantuan untuk memadamkan api, tiba-tiba Kyoya terbangun dan tubuhnya yang terbakar mulai sembuh sendiri. Kyoya kemudian menjelaskan bahwa kekuatannya adalah keabadian. Akibat dari kegagalan rencana Nana ini membuat Kyoya semakin mencurigai Nana sebagai musuh. Setelah mengetahui bahwa bakat Kyoya keabadian, Nana pun mencoba mengganti target selanjutnya. Para murid pun mulai resah atas hilangnya Nakajima dan Shibusawa dari sekolah. Di saat itu tiba-tiba kelas dihebohkan oleh surat cinta yang diterima oleh Michiru. Melihat Nana terluka, seketika Michiru langsung menjilati luka di kakinya Nana. Dan luka Nana pun sembuh. Diketahui bahwa Michiru memiliki bakat yang bisa menyembuhkan luka dengan menjilatnya. Meskipun mempunyai bakat menyembuhkan, namun menurut laporan,
Michiru bisa membahayakan 150.000 orang. Karena itu kemudian Nana menargetkannya. Di saat Nana akan menyerang Michiru, di depan kamarnya sudah ada Kyoya yang sudah mengintainya sejak pagi hari. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Michiru. Saat Kyoya menghampiri kamar Michiru, Nana sudah terjatuh dan terluka bagian punggungnya. Nana mengaku bahwa mereka diserang oleh musuh umat manusia. Dia terluka karena melindungi Michiru dari serangan tersebut. Namun faktanya, Nana sendirilah yang menusuk punggungnya dengan alat pemecah es. Nana melakukan ini agar dianggap sebagai korban dan tidak lagi dicurigai oleh Kyoya. Keesokan harinya, Nana dan Michiru kembali diinterogasi oleh Kyoya. Para murid kemudian setuju untuk mengangkat Nana sebagai ketua kelas. Di saat Nana akan kembali ke asrama, dia dicegat Tsuneki yang mengaku memiliki bakat melihat masa depan. Kemudian menunjukkan foto dirinya diserang oleh Nana. Tsuneki kemudian mengajak Nana makan di kantin sekolah untuk membahas foto tersebut. Selesai makan, Tsuneki kemudian menunjukkan foto Nana yang sedang mendorong Nakajima dari tebing. Ketika diperlihatkan dua foto yang dapat mengancam misinya, Nana kemudian mencoba meyakinkan Tsuneki bahwa pasti ada kesalahpahaman dari ini semua. Tsuneki pun mau untuk menutup mulut atas foto-foto tersebut asal Nana mau berpacaran dengannya. Scene pun berganti di kamar Tsuneki, terlihat Nana sedang memijak Tsuneki sambil mencari cara untuk membunuhnya. Di malam itu, Nana terpaksa menginap di kamar Tsuneki. Ketika Tsuneki tertidur, kamera di dekatnya mengeluarkan foto kejadian masa depan. Ketika Nana mengecek kameranya, ternyata itu hanya kamera biasa. Nana pun berkesimpulan bahwa foto masa depan benar-benar bakat dari Tsuneki. Di pagi itu terdapat foto Nana yang meninggal karena terlilit alat olahraga. Foto itu membuat Tsuneki semakin bersemangat dan percaya diri akan masa depannya. Di malam selanjutnya, bertempat di gudang seperti di foto masa depan, Nana menyerang Tsuneki namun gagal membunuhnya. Terjadi pergulatan, namun pada akhirnya Nana berhasil membunuh Tsuneki dengan jarum racunnya. Foto yang memperlihatkan Nana terbunuh hanya foto selfie Nana untuk memanipulasi Tsuneki. Foto masa depan yang asli ternyata memperlihatkan. Setelah Tsuneki meninggal, Kyoya dan Michiru masuk ke gudang dan menemukan Nana bersama Tsuneki yang telah terbunuh. Nana menjelaskan bahwa dia telah diperas oleh Tsuneki menggunakan fotonya saat sedang mandi. Karena takut akan ancaman itu Nana pun menuruti perkataan Tsuneki. Saat Kyoya bertanya apakah Nana yang telah membunuh Tsuneki, Nana pun menyangkalnya dan menyalahkan penyebab kematiannya kepada musuh umat manusia. Michiru juga mendukung pernyataan Nana karena tidak ditemukan luka di tubuh Tsuneki. Setelah lepas dari tuduhan pembunuhan, Nana langsung ke kamar Tsuneki untuk mencari foto ketika Nana mendorong Nakajima. Tidak menemukannya di kamar, Nana pun bergegas kembali ke gudang dan melihat Michiru sedang memegang foto yang sedang dicari Nana. Michiru-chan, michaimashita ka? Setelah melihat foto tersebut, Michiru dengan polosnya memberikannya kepada Nana. Nana-san, kore wa? Menerima foto tersebut, Nana mulai mengarang cerita bahwa bakat Tsuneki sebenarnya adalah menciptakan foto yang dimimpikannya. Bakat melihat masa depan hanyalah kebohongan yang dibuat Tsuneki. Michiru yang polos akhirnya percaya pada cerita Nana. Sekian rekap alur cerita anime Nana Tidak Berbakat Part 1.